ilmu. Jadi ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati. Jadi ilmu yang membahas tentang masalah hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara. Ini definisi dari fikih. Sementara muamalah itu merupakan asalnya dari kata amala yu'amilu muamalatan, yang maknanya adalah saling beramal atau saling memberikan amal, berbalas amal. Jadi kalau kita rekatkan menjadi dua, jadi fikih muamalah, jadi kita rekatkan menjadi satu suku kata atau suku frasa. Nah, dalam hal ini maka yang dimaksud dengan objek kajian dari fikih muamalah itu tentu saja adalah berkaitan dengan praktek-praktek yang basis asalnya itu adalah saling memberikan amal, tetapi amal tersebut harus sesuai atau harus ada di dalam bingkai hukum-hukum syara. Jadi itu. Ini tema dasar kita. Soalnya dengan begitu, dengan kita memberikan takyid atau dengan memberikan batasan terhadap definisi dari fikih muamalah ini, maka kita nanti tidak akan berkembang kemana-mana. Jadi standar utama kita adalah ilmu syara. Jadi standar utama kita adalah hukum syara. Dengan begitu juga, maka seluruh praktek yang berada di luar hukum-hukum syara secara tidak langsung merupakan yang fasad atau mungkin bukan fasad, tetapi kemungkinan besar adalah belum tersesuaikan dengan bingkai di dalam hukum syara. Mungkin seperti itu. Jadi misalkan oleh karena itu kalau sekarang ini sering kita mendengar ada istilah ekonomi konvensional, ekonomi syariah. Maka dalam konteks ini kita bisa membedakan. Tapi kalau yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berbasis akad muamalah yang di dalamnya itu terangkai beberapa hukum-hukum syara yang sudah yang amaliyah. Jadi hukum-hukum syara yang amaliyah artinya bisa dipraktekkan, bisa dioperasionalkan. Nah, sementara kalau hukum ekonomi konvensional atau muamalah konvensional, maka berarti muamalah tersebut ada kemungkinan sebagian itu masuk di dalam bingkai akad-akad hukum syariah, tetapi ada kemungkinan juga bagian yang lain itu tidak sesuai atau belum sesuai dengan hukum-hukum syariah, sehingga perlu yang namanya upaya tasheh atau upaya penelitian lebih lanjut sehingga kemudian bisa menyesuaikan hukum syariah. Kalau misalkan kok tidak bisa menyesuaikan hukum syariah, maka hukum tersebut bisa dikategorikan sebagai dua, yaitu bisa dikategorikan sebagai tidak sah, bisa juga dikategorikan sebagai batil. Ya, batil itu pada dasarnya juga sama dengan tidak sah kalau secara usul fikihnya. Langsung lanjutnya, Mas. Lanjutnya. Nah, ini lanjut aja langsung. Lanjut aja. Nah, ini. Nah, jadi dengan kita menyadari akan batasan-batasan tersebut, maka secara tidak langsung maka yang kita kaji dalam kelas muamalah ini adalah pertama adalah berkaitan dengan masalah hukum-hukum syara, fikih atau yang berkaitan dengan hukum syara. Yang namanya hukum syara itu berarti adalah termasuk khitabullah. Jadi termasuk perintah Allah, dan juga yang termasuk juga khitabun nabi atau perintahnya nabi secara langsung kepada kita. Nah, atau yang khitab ini bisa berupa
berupa perintah secara langsung, bisa jadi juga berupa kalimat ikhbar, bisa jadi juga berupa kalimat larangan. Yang semua itu secara tidak langsung juga mengandung makna hukum. Jadi mengandung makna hukum. Nanti apakah termasuk hukumnya itu sah ataukah hukumnya tersebut adalah batal. Ini. Terus yang kedua adalah bahwasannya yang kita kaji ini adalah berkaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya adalah sudah tafsili. Hukum-hukum yang sifatnya sudah tafsili ini berarti hukum-hukum yang sifatnya sudah diperinci. Jadi hukum-hukum yang sifatnya sudah diperinci oleh syarak dan sudah digariskan oleh syarak, termasuk oleh para ulama dan digariskan dalam kitab-kitab turos. Oleh karena itu mengikuti hukum ini sifatnya adalah sama dengan mengikuti perintahnya Allah. Dengan mengikuti perintahnya. Kalau kita mengikuti perintahnya Allah, maka berarti kita itu disebut sebagai muslim yang taat. Disebabkan karena adanya nas atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah ini. Terus kemudian di dalam bingkai fikih ini nanti yang namanya fikih itu senantiasa produknya atau produk di dalam fikih muamalah itu senantiasa sudah berparadigma dan disusun secara sistematis, ya, mulai dari usulnya, furu'nya, furu'il furu'. Jadi fikih muamalah yang hendak kita kaji itu nanti juga asalnya dari sana. Jadi ada usulnya, ada furu'nya, ada furu'il furu', dan lain sebagainya. Mungkin ada juga pertimbangan kemaslahatan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita menolak terhadap produk-produk yang tidak memiliki paradigma semacam ini tadi. Dan tidak memiliki paradigma usulnya, tidak memiliki paradigma furu'nya, tidak memiliki paradigma furu'il furu', sehingga seolah-olah menjadi mengambang kemana-mana. Atau menjadi sama dengan seolah-olah tidak memiliki dasar landasan nas. Terus kemudian bingkai kajian kita juga bermaterialkan tentang hukum taklifi dan hukum waqi. Maksud dari hukum taklifi ini adalah bahwasannya hukum tersebut adalah menyangkut perintah terhadap pribadi muslim, sehingga kemudian pihak yang mengikuti hukum tersebut disebut dengan pihak mukallaf. Contoh misalkan praktek riba. Riba itu merupakan larangan secara syarak. Karena merupakan larangan secara syarak berarti harus berupaya untuk kita jauhi yang semaksimal mungkin. Kita jauhi semaksimal mungkin disebabkan karena ini merupakan perintah terhadap mukallaf. Hukum yang berkaitan dengan masalah hukum taklifi ini sifatnya adalah menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan kemudian haram dan sebagainya. Namun juga di satu sisi ada juga hukum mat'i. Namanya hukum mat'i berarti hukumnya adalah sifatnya kontekstual, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, sabab, musabab, dan lain sebagainya. Kalau karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi semacam ini, maka fokus utama biasanya adalah setelah terjadinya takhrijul manat, kemudian mempertimbangkan terhadap tangkihul manat, kemudian yang terakhir ujung-ujungnya adalah pada tahqiqul manat. Biasanya untuk tahqiqul manat ini di satu sisi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan terhadap masyarakat. Contoh misalkan untuk kategori bunga bank ini ternyata dengan berbekal landasan baru para ulama dari kalangan Al-Azhar Mesir, misalkan Syekh Saudi Ibrahim misalkan,
Syekh Syauqi Ibrahim itu ternyata memiliki sebuah landasan baru yang awalnya itu akad seharusnya adalah berbasis akad amanah menjadi akad berbasis doman atau doman. Nah, kemudian bunga bank itu kemudian didekati dengan menggunakan akad yadud doman. Nah, pendekatan dengan menggunakan akad yadud doman ini terus kemudian disebut oleh Syekh Syauqi Ibrahim misalkan sana itu merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh sifat wat'i. Jadi dipengaruhi oleh situasional yang mana di Mesir sendiri pada waktu hingga saat ini itu bank syariah itu juga la yahya wa la yamut. Jadi tidak sebagaimana di Indonesia. Kita bersyukur kalau di Indonesia kemudian bank syariah itu ternyata berkembang sangat pesat. Mas mungkin bisa sambil disambil ngopi ya, biar nggak ngantuk semuanya nanti. Ya, bisa sambil sambil ngopi. Monggo, ngopi sebentar. Ya, Pak Kiai. Ya, Pak Kiai, siap. Sebentar ya, sambil ngopi. Baten Kiai, baten Kiai. Nah, kita lanjutkan. Terus kemudian karena fikih muamalah itu sifatnya ada yang sifatnya taklifi, tetapi ada juga yang sifatnya itu wad'i, maka secara tidak langsung objek kajian dari fikih muamalah itu senantiasa ada yang sifatnya adalah ta'abbudi. Jadi mau tidak mau menjadi ada yang bersifat ta'abbudi. Contoh misalkan tadi itu, misalkan riba. Riba itu kalau dalam Islam itu sifatnya adalah ta'abbudi yang dirumuskan oleh para ulama lewat berbekal sebuah hadis, yang hadis itu sebenarnya adalah hadis dhaif, tetapi hadisnya termasuk hadis yang masyhur. Itu bahwasanya kullu qardin jara naf'an lil muqridi fa riba. Itu sebenarnya adalah hadis. Nah, tapi diterima disebabkan karena cocok dengan berbagai konsep atau teori yang sudah diletakkan landasannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kemudian maka mengikutinya adalah termasuk bagian dari sifat ta'abbudi. Tapi ada juga yang sifatnya itu adalah ta'akuli. Yang namanya ta'akuli itu berarti membutuhkan akal, membutuhkan peran akal untuk mencernanya. Contoh misalkan kita bertransaksi dengan ATM. ATM itu sebenarnya kita sebagaimana kita tahu bahwa ATM itu bukan manusia. Padahal syarat utama untuk melakukan transaksi di dalam fikih muamalah itu harus terpenuhi yang namanya muta'akiden. Muta'akiden itu harus terdiri atas manusia. Dan sementara kalau kita bertransaksi dengan mesin ATM, maka transaksinya adalah terjadi antara manusia dengan mesin. Transaksi yang terjadi antara manusia dengan mesin jelas berarti bertentangan dengan konsep muta'akiden yang terdapat di dalam kutub Turah. Sehingga kemudian transaksinya kalau misalkan itu kok terjadi antara manusia dengan mesin ATM, maka ketika kita mengambil uang di mesin ATM, kita bisa dihukumi sebagai pencuri. Mengapa? Karena mesin ATM itu adalah tempat menyimpan uang. Padahal ada ketetapan di dalam fikih bahwasanya akhdu malin min khirzin mithlihi itu adalah syarik, termasuk bagian dari sirqah. Nah, agar sahnya terus bagaimana? Kita harus ta'akuli dalam konteks ini. Akadnya antara pihak nasabah yang mengambil uang di mesin ATM itu tidak bertransaksi dengan mesin ATM-nya.
berarti bertransaksi dengan siapa? Ya bertransaksi dengan pihak admin. Nah, admin ini menempati derajatnya apa? Admin itu menempati derajatnya kafil. Menempati derajatnya kafil pada akad muamalah sebab dia berlaku atau bertanggung jawab sebagai penjamin pekerjaan, penjamin penunaian pekerjaan, yaitu menyerahkan uang kepada pihak nasabah lewat mesin ATM. Makanya kemudian dia disebut sebagai kafil. Nah, penalaran semacam ini berarti sifatnya adalah ta'amuli. Penalaran semacam ini sifatnya adalah ta'amuli. Masuk juga adanya biaya-biaya transaksi dalam beberapa akad, misalkan kita menggunakan e-money, kita mengirim sesuatu, transfer uang kepada pihak lain, ternyata uang kita ada yang terpotong. Uang kita yang terpotong diatasnamakan sebagai biaya admin. Misalkan. Nah, biaya admin semacam ini asal-asalnya adalah kita tidak menalarnya. Jadi asal-asalnya seseorang itu beranggapan bahwasanya saya transfer uang segini, berarti ada yang terpotong dari uang saya. Sehingga kemudian kalau misalkan saya punya utang itu utangnya berupa uang kepada pihak lain, terus kemudian saya transfer uang tersebut, ternyata uang saya ada yang terpotong, kita bisa dipandang sebagai riba kalau kita tidak menalarnya. Sebab apa? Sebab pihak lain yang menghutangi kita tadi, terus kemudian kita berikan uangnya lewat jalan transfer tadi, secara nggak langsung itu ada uang kita yang menjadi terpotong tadi. Nah, itu dinamakan sebagai naf'an. Termasuk bagian dari naf'an. Jadi seolah-olah itu kullu masuk dalam ruang bingkai kullu qardin jaro naf'an lil muqridi fa riba. Jadi kok seolah-olah menjadi riba. Nah, dalam konteks seperti ini maka dibutuhkan yang namanya penalaran ta'akuli. Itu objek bahasan dari fikih muamalah. Terus kemudian lagi contoh yang keenam, bagian dari tawabit fikih muamalah adalah bahwa setiap produk hukum fikih senantiasa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, yang tadi sudah pada hukum waktu. Terus yang ketujuh, fikih memiliki elemen pengendalian, yaitu rukhsah dan azimah. Jadi kalau kita membahas masalah soal muamalah, maka di dalamnya itu nanti kita akan bertemu banyak hal yang kemungkinan itu adalah masuk bagian rukhsah yang diberikan dispensasi atau keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat jalan apa? Mungkin disebabkan karena lewat jalan pemberian hikmah atau penyaluran hikmah. Contoh misalkan adalah akad salam. Akad salam itu pada dasarnya adalah tidak diperbolehkan oleh syarat. Mengapa? Disebabkan karena barang yang dibeli itu tidak ada di tempat. Kalau barang yang dibeli itu tidak ada di tempat, berarti sifatnya adalah majhul. Padahal yang disyaratkan di dalam akad jual beli, barang itu sifatnya adalah harus maklum. Artinya maklum berarti barang itu harus hadir di tempat saat itu juga, sehingga bisa terjadi yad dan biadin antara pembeli dengan pihak penjual. Namun hal itu diperbolehkan oleh syarak disebabkan karena unsur darurah. Jadi ad-darurah itu tubihul mahdurat. Jadi karena ada unsurnya darurah tadi itu yang didorong oleh sifat kebutuhan manusia terhadap dilegalkannya akad salam, maka kemudian ulama jumhur itu akhirnya kemudian memberikan legalisasi terhadap akad salam. Tetapi ulama aktsarin tetap tidak mau. Ulama aktsarin, kalau kita baca di kitab Fayatul Akhyar, di sana itu banyak dijelaskan bahwasanya yang namanya akad salam itu pada dasarnya adalah tidak boleh, dan itu disepakati oleh ulama aktsarin. Sementara kalau menurut ulama jumhur hal itu diperbolehkan, tapi dengan syarat.
satu syarat, yaitu ada pihak penjaminnya. Terus yang kedua adalah bisa terjadinya khiyar. Jadi ditambah dengan bisa terjadinya khiyar. Nah, maksudnya khiyar itu apa? Ya berarti harus bisa dibatalkan kalau misalkan barang itu sudah sampai di tangan pembeli, tapi pembeli tidak setuju dengan kondisi barang. Jadi harus ada itu. Kalau misalkan kok tidak ada khiyar, maka akad jual beli salam itu termasuk bagian dari akad gharar. Transaksinya adalah termasuk transaksi spekulatif. Ada maisir di dalamnya. Sebab apa? Sebab orang membeli barang tapi tidak tahu kondisi barang yang akan diterimanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagian dari rukhsah atau dispensasi syariah yang terdapat di dalam ruang kajian fikih muamalah, dan itu akan selalu bersifat syumuli, melingkupi semua hal yang berkaitan dengan akad-akad dan transaksi fikih muamalah nantinya untuk yang ke depan. Yang ruang lingkup berikutnya adalah bahwasanya fikih adalah bagian dari produk sejarah. Artinya terbukti ada konsepsi istiqsan di dalamnya, ada maslahatul mursalah, ada uruf, ada adat, dan sejenisnya yang turut mempengaruhi dan menyebabkan sebuah akad menjadi diperbolehkan. Contoh misalkan adalah akad samsaroh. Akad samsaroh atau akad makelaran. Akad samsaroh atau akad makelaran itu kalau dalam mazhab Maliki itu dipandang sebagai legal. Jadi dipandang sebagai legal. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, maka akad samsaroh tidak dipandang sebagai legal. Jadi akad samsaroh itu dipandang sebagai akad yang fasid ya, bukan batil tapi fasid. Artinya fasid itu ada beberapa kemungkinan pengertiannya. Pengertian yang paling dekat dengan istilah fasid itu adalah bahwasannya akad samsaroh itu seharusnya bukan ditempatkan sebagai samsaroh, sebab samsaroh itu tidak memiliki fondasi usul dan furu'nya. Tidak memiliki fondasi. Yang ada fondasi usul dan furu' itu adalah akad wakalah. Nah, akad samsaroh itu diperbolehkan kalau itu dimasukkan dalam kategori akad wakalah di dalam fikih Syafi'iyah. Sehingga kemudian pihak samsaroh itu berhak mendapatkan ujroh. Akhirnya muncul yang namanya akad baru atau akad yang dikenal dengan istilah wakalah bil ujroh. Nah, itu. Jadi akad perwakilan yang disertai dengan akad ijaroh wakil, sehingga kemudian pihak wakil tadi itu berhak untuk mendapatkan upah. Nah, dalam mazhab Maliki itu tetap dinamakan sebagai akad samsaroh, akan tetapi yang dibingungkan kemudian adalah siapa yang berhak untuk memberikan upah kepada pihak samsaroh tersebut. Ini di mazhab Maliki ada semacam itu. Jadi bingung siapa yang berhak untuk memberikan upah. Apakah pihak penyuruh ataukah pihak yang menjadi lahan garapan dari samsaroh. Di Indonesia ini misalkan di dunia pertanian, pihak makelar tanaman, katakanlah saya punya tanaman jagung, terus kemudian ada makelar yang mendatangi tanaman saya, terus kemudian tanya, jagungnya dijual apa enggak? Ya dijual. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan saya jualkan? Terus oh ya boleh, siapa? Ke Pak ini. Oh ya boleh. Dalam konteks ini ketika jagung tersebut terjual, pihak samsaroh itu ternyata menerima upah dari pihak Pak Tani. Yang pertama. Dan di sisi lain,
pihak samsaroh ini dia berprofesi sebagai samsaroh, itu sudah pasti kong kali kong dengan pihak saudagarnya. Sehingga kemudian dia menerima upah double. Jadi upah double, ya dari pak taninya, ya dari saudagarnya. Padahal kalau dalam akad makalah bil ujroh, kalau dalam konteks mazhab Syafi'i, akad makalah bil ujroh itu pasti datangnya ujroh itu adalah dari pihak yang menyuruh. Lalu mazhab Maliki ini memakai dasar apa sehingga kemudian pihak samsaroh ini bisa menerima upah dari kedua sisi, dari pihak pak taninya juga dari pihak saudagarnya. Akhirnya kemudian ditetapkan dalam mazhab Maliki itu adanya urf yang berlaku. Jadi dilegalkannya akad samsaroh sehingga kemudian boleh menerima pihak simsar itu boleh menerima upah tadi itu adalah didasarkan pada urf. Kalau misalkan di suatu daerah itu urfnya adalah berlakunya bahwasannya pihak samsaroh hanya berasal dari pak tani saja, maka dia tidak boleh meminta ke pihak saudagar. Kemudian di satu sisi yang lain, kalau pihak samsaroh itu ternyata mendapatkan upah dari pihak saudagar saja, maka dia tidak boleh menerima dari pihak petani. Tapi di satu sisi yang lain, kalau misalkan di suatu daerah kok nggak ada urf yang berlaku semacam tadi itu, maka dia boleh untuk menerima dari pak taninya juga dari saudagarnya. Enak kan ini? Tapi itu di mazhab Maliki. Nah ini contoh bahwasanya akad muamalah itu banyak dipengaruhi oleh situasi-situasi bahkan sejarah yang terbukti, sejarah yang membentuknya, sehingga kemudian terbukti ada konsep istihsan. Konsep istihsan itu berarti beralih dari kias satu menuju kias yang lain, dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama, termasuk contohnya adalah ulama Al-Azhar seperti yang barusan saya sampaikan tadi tentang masalah ngabang. Ngabang itu ulama Al-Azhar termasuk yang dipromotori oleh Syekh Syauqi Ibrahim Alam. Dia itu menyampaikan bahwasannya akad domanah, akad yang berbasis penghitungan, berbasis angkutabilitas, perhitungan berdasarkan angkutansi modern tadi itu adalah termasuk akad yang baru yang belum diterima atau yang belum dikenalkan di dalam ruang-ruang kajian fikih sebelumnya. Jadi beliau ini sampai menyebutnya semacam itu. Termasuk contoh yang lain ada be' bil wafa. Be' bil wafa itu adalah jual beli yang disertai dengan ikatan janji. Jual beli yang disertai dengan ikatan janji penunaian. Suatu misal saya punya tanah, tapi saya butuh uang. Jadi saya butuh uang. Tanah itu terus kemudian saya jual kepada pihak tertentu. Katakanlah kepada Mas Masrur misalkan. Saya jual kepada Mas Masrur. Terus kemudian saya sertai dengan janji, Mas Masrur, nanti kalau saya sudah punya uang, tanah ini akan saya tebus lagi. Sehingga beralih menjadi kepemilikan saya lagi. Nah, akad ini disebut dengan istilah akad be' bil wafa. Pada dasarnya akad ini termasuk kalau dalam konteks mazhab Syafi'i adalah dikenal sebagai akad gade. Jadi pada dasarnya adalah merupakan akad gade. Tapi akad tersebut kemudian dipandang legal oleh kalangan Hanafiyah dan kemudian ditengarai sebagai be' bil wafa. Ya. Sebab apa? Sebab kalau misalkan kok diakadkan sebagai akad gade, maka pemanfaatan tanah yang digadaikan tadi atau yang menurut pihak yang menerima akad bil wafa itu dipandang sebagai jual beli, akad tersebut pemanfaatan tanah tersebut adalah bagian dari pemanfaatan miliknya sendiri. Tapi kalau secara gade kan nggak boleh dimanfaatkan.
Jadi nggak boleh dimanfaatkan. Kalau misalkan dimanfaatkan, maka pihak yang memanfaatkan tanah gade itu harus menyerahkan hasilnya itu kepada pihak yang pemilik tanah dan tidak boleh dimiliki sendiri. Pemanfaatan tanah gade tersebut kalau menurut akad be' bil wafa itu dipandang sebagai legal, dipandang sebagai sah. Nah, mengapa kok dipandang sebagai sah? Sebab lingkup masyarakat yang pada waktu itu termasuk tanah Bukhara di mana akad ini dikenal atau diidentifikasi oleh Ibnu Su'ud pada waktu itu menunjukkan adanya tren kemaslahatan yang luas, kemaslahatan yang besar. Sehingga kemudian kalau misalkan kok dipakai dengan menggunakan akad gade, maka jatuh pada riba. Ribanya riba apa? Ya riba korbi. Jadi jatuh pada riba korbi. Tapi kalau dengan akad be' bil wafa tadi, maka tidak ada yang namanya riba korbi. Wong namanya tanah sudah dibeli kok. Jadi ini, jadi ada banyak hal yang kemudian menjadikan bahwasannya sebuah akad itu menjadi harus difikirkan kembali, menjadi harus ditaakuli kembali, bisa atau tidak sebuah akad itu diterima oleh madhab lain, maslahah atau tidak kalau misalkan dilegalkan dan seterusnya. Ini kalau dalam bangunan teks fikih turos itu banyak teks-teks yang sifatnya semacam ini itu dibakukan dan berbasis dengan akad yang terjadi atau situasional yang terjadi pada waktu yang lalu. Misalkan kalau situasi pada waktu yang lalu itu antar masyarakat itu mungkin saling kenal, nggak jauh-jauh amat. Misalkan dalam akad kirot gampangannya, akad permodalan, orang memodali seseorang itu pasti yang dimodali, antara yang memodali dengan pihak yang dimodali pasti saling kenal. Kalau tidak saling kenal, mana mungkin mau modali usaha orang yang tidak dikenal. Kan sama dengan ngasih apa itu? Ngasih uang kepada orang yang istilahnya cara Jawane niku. Cara Jawane niku sama dengan ngasih uang kepada kere minggat. Ya uangnya bisa dibawa lari betulan. Nah, akad-akad yang terjadi pada konteks fikih terdahulu, konteks fikih turos yang terdahulu, basisnya adalah basis di mana pihak antara yang berakad atau pihak mutaakiden itu adalah saling kenal biasanya. Kalau tidak saling kenal, maka paling tidak itu barang dan harga itu ada di tempat. Makanya kemudian pada waktu akad-akad yang dulu yang terdapat dalam fikih klasik itu senantiasa bahwasanya dasar akadnya adalah akad berbasis amanah, kepercayaan. Makanya fikih yang membawainya juga disebut dengan istilah muamalah yang menunjukkan hubungan saling beramal. Jadi ada pihak ambil satu dengan pihak ambil dua. Dua-duanya saling bertukar amal. Kalau yang dipertukarkan barang, jadi syek bisa, maka nanti terjadi yang namanya muqabalatus syek bisa, yang menjadi dasar daripada akad barter atau akad jual beli. Kalau yang ditukarkan itu antara uang dengan jasa, maka nanti terjadi yang namanya akadnya disebut dengan akad jarum dan sebagainya. Ini dasar daripada yang dulu, akad-akad yang dulu. Jadi akad-akad pada zaman di mana para ulama itu merumuskannya dan kemudian menuliskannya dalam teks-teks bikin turos. Nah, dewasa ini tidak terjadi semacam itu. Langsung lanjut aja Mas untuk ya. Lanjut. Terus lagi. Nah, ini dulu aja. Kalau dulu itu tadi sudah disebutkan bahwasanya pihak mutaakiden itu adalah saling kenal. Jadi pihak mutaakiden itu saling kenal.
dulu. Nah, kalau sekarang pihak antar muta'aqidan itu sudah nggak saling kenal lagi. Jadi rukun-rukun kontrak ini, rukun-rukun akad yang berlaku di dalam sebuah praktek muamalah yang dulu yang sudah tertuang di konteks dahulu itu sudah seperti seolah sudah beralih, bersalin. Jadi bersalin rupa. Kalau sebelumnya basisnya adalah basis akad amanah disebabkan karena saling kenal, tetapi kalau dewasa ini sudah berbasisnya adalah basis pertanggungjawaban atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya dan ini ada berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi naha Rasulullah an ribhi malam yutman. Artinya di belakang itu Rasulullah itu menegaskan bahwasanya jangankan praktek jual beli, mengambil laba saja, laba dari jual beli, maka laba tersebut itu harus termasuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Rasulullah itu sudah dilarang. Jadi sudah dilarang. Artinya bagaimana? Dengan berbekal ini tadi, maka seluruh konsep bangunan yang terjadi dalam dunia modern saat ini, jadi hampir seluruh konsep-konsep bangunan yang berlaku di akad-akad modern saat ini, itu semuanya adalah berbasis doman. Wujud prakteknya apa? Wujud prakteknya paling tidak adalah ada pembukuan, ada neraca, ada pertanggungjawaban. Kalau misalkan di bank itu ada neraca debit, ada neraca kredit, paling tidak. Nah, jadi keberanian untuk menanggung atau keberanian untuk mengganti rugi. Jadi keberanian untuk mengganti rugi atau siap untuk mempertanggungjawabkan sebuah akad. Sebagai contoh misalkan untuk penyelenggara transaksi digital. Katakanlah misalkan adanya marketplace. Ya marketplace itu mau tidak mau, jadi pihak marketplace itu karena dia itu menyelenggarakan sebuah sistem jual beli yang diselenggarakan lewat media online, maka dia mau tidak mau harus menyediakan ruang bahwasanya kalau terjadi sebuah klaim dari pihak pembeli atau dari pihak penjual, maka pihak penyelenggara tersebut harus bisa mempertanggungjawabkan. Harus bisa mempertanggungjawabkan. Dalam bentuk apa? Kalau yang diserahkan itu adalah berupa harga, maka harganya harus bisa kembali lagi kepada yang menyerahkan. Kalau yang diserahkan adalah berupa barang, maka barangnya itu harus bisa kembali kepada pihak yang menyerahkan juga. Nah, akad yang semacam ini, basis akad yang semacam ini adalah termasuk contoh dari akad yang berbasis yadud domanah. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Secara apa? Ya jelasnya secara legal formal. Jadi secara legal formal. Jadi secara rumpunnya antara fikih muamalah klasik dengan fikih muamalah modern dari sisi basis akadnya saja sudah berbeda. Dari sisi dasar kontraknya sudah berbeda. Bisa jadi nanti ke depan itu juga akan ada yang namanya akad nikah online. Itu pasti suatu saat pasti akan bisa jadi akan ada. Disebabkan karena Rasulullah itu melarangnya adalah melarang akad yang di situ akad tersebut itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau misalkan akad nikah online itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan, ya bisa jadi juga. Jadi bisa jadi juga suatu saat akan ada. Bahkan tempo hari itu dari pihak Kemenak bahkan sempat mengadakan sebuah seminar, Kemenak Jatim waktu itu. Itu sempat mengadakan sebuah seminar, ada kemungkinan besarnya nanti akan mengadakan nikah via Zoom. Jadi kalau misalkan sekarang juga misalkan kok
mau dicoba, Mas Masrur mau nikah sama siapa? Barangkali akan bisa dicoba lewat Zoom ini. Untuk membuktikan. Nanti bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Jadi ini, jadi basis akadnya sudah berbeda antara dulu dengan yang sekarang. Nah, kita lanjutkan saja, Mas. Oh ya, ini tadi sebentar Mas. Sebentar Mas. Nah, ini yang terlarang. Ya, itu yang ini dulu. Oh ya, untuk ya nih. Sigoh. Nah, sekarang sigoh akad. Nah, sigoh akad ini antara dulu dengan sekarang juga sudah berbeda. Kalau dulu itu orang melakukan sigoh akad, jadi melakukan sigoh akad dengan lawan transaksinya, itu biasanya adalah dengan menggunakan segi lafat. Kalau nggak menggunakan lafat, maka dengan menggunakan isyarah. Isyarah ini mungkin terhadap rekan-rekan kita atau tetangga kanan kiri kita yang mungkin sedang mengalami difabilitas. Difabel, kaum difabel itu. Mereka menggunakan transaksi dengan menggunakan perantara bahasa isyarah. Di sisi yang lain, ada juga akad itu untuk segi sigohnya, kalau zaman dulu paling banter adalah menggunakan akad murosalah. Berkirim surat. Di dunia modern ini, penyelenggaraan akad tidak lagi menggunakan berbasis lafaz, tidak lagi berbasis isyarah mungkin. Isyarah yang menggunakan isyarah tubuh secara langsung. Juga tidak menggunakan murosalah yang bilkirtos. Tapi sudah beralihnya menjadi apa? Beralihnya mereka atau masyarakat modern ini beralih menggunakan media SMS, media Zoom, terus kemudian bahkan untuk yang di beberapa trading itu kan malah menggunakan robot trading. Misalkan seperti kayak MetaTrader dan lain sebagainya. Jadi mereka menyampaikan informasi kepada pihak lain itu tidak menggunakan bahasa, tidak menggunakan bahasa lafaz, tetapi menggunakan bahasa isyarah yang lewat sebuah instrumen, sehingga kemudian diterima oleh pihak broker. Contoh gampangannya tadi seperti kayak mesin ATM. Mesin ATM itu dipandang sebagai apa kalau dalam sebuah akad? Padahal pihak yang berakad adalah antara pihak nasabah dengan pihak admin. Dari pihak admin bank. Nah, kalau begitu berarti medianya atau mesin ATM-nya itu menduduki tempat apa? Ya jelasnya dia harus tempatkan sebagai instrumen. Dan terus lalu kemudian bentuk isyaratnya seperti apa? Ya bentuk isyaratnya adalah dengan menekan pin, terus kemudian dengan menekan jumlah angka, terus kemudian bisa diterima, bisa ditanggapi oleh pihak admin server dan bisa dipertanggungjawabkan secara legal formal. Jadi sudah sangat jauh berubah dengan yang dulu. Jadi basisnya kalau di dunia modern ini basisnya adalah akadnya sekali lagi akad doman. Akad doman ini kalau misalkan kita terjemahkan dalam bahasa kita, mungkin akadnya ada termasuk bagian dari dhimmah. Jadi jaminan akad itu adalah sudah berbasis dhimmah. Terus lanjut Mas, lanjut aja. Ya. Namun dari kesekian akad muamalah yang dilegalkan baik pada waktu era dulu dengan era sekarang, semuanya adalah sepakat terhadap beberapa hal ini, sebagaimana yang terdapat di dalam slide, yaitu bahwasannya semua akad tersebut adalah melarang memakan harta orang lain secara batil.
Ini jelas. Bahkan termasuk bagian dari perintahnya Allah. Jadi larangannya Allah, untuk makan harta yang batil. Jadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil dan seterusnya. Yang kedua adalah melarang riba. Setiap transaksi yang di dalamnya itu terdapat riba, maka jelas transaksi tersebut termasuk transaksi yang batil dan yang dilarang. Terus kemudian larangan yang berlaku berikutnya adalah larangan berpraktik jahalah. Tidak tahu terhadap transaksi, terhadap barang, terhadap objek akad, baik terhadap saman ataupun terhadap jasa pekerjaan yang disampaikan, misalkan, atau manfaat dari suatu fisik barang. Saya nyewa sepeda motor tapi nggak jelas sepeda motor mana yang mau disewakan ke saya. Itu kan termasuk bagian dari jahalah. Nah, hal jahalah itu merupakan hal yang dihindari oleh syarak. Terus kemudian juga syarak juga masih tetap sama, yaitu melarang terjadinya praktek yang di dalamnya ada praktek untung-untungan atau maisir. Jadi misalkan beberapa teman itu sering menanggapi bahwasanya forex itu merupakan maisir, untung-untungan. Kalau memang memiliki tanggapan semacam itu, berarti haram forex itu bagi mereka. Jadi transaksi forex itu menjadi haram bagi mereka. Kalau itu memang bentuknya memang sudah seperti yang diungkapkannya, untung-untungan dan sebagainya. Terus kemudian di dalamnya ada transaksi goror, itu juga merupakan bagian yang jelas dilarang oleh syarak. Jadi nahar Rasulullah adil goror. Jadi di dalamnya juga larangan untuk berlaku koben, berlaku gis, berlaku tadlis, pemalsuan, penipuan, pencucian uang, dan lain sebagainya. Khida'ah, testimoni palsu. Testimoni palsu misalkan contoh, barang siapa meminum obat ini maka dia akan berdiri di depan pintu semalaman. Kan kadang-kadang banyak kita menemukan iklan-iklan yang semacam itu. Mungkin Mas Masrur juga sering nyimak. Sering nyimak iklan-iklan yang semacam itu, jangan-jangan. Atau Mas Hengki. Ada Mas Hengki. Nah, itu termasuk bagian dari yang dilarang. Gosop juga termasuk bagian yang dilarang oleh syarak. Lanjut, Mas. Atau enaknya kita sambung dengan tanya jawab. Oh, disambung dengan tanya jawab apa lanjut, Mas? Mungkin dilanjut dulu pakai dikit lagi. Dilanjut dulu. Oke, lanjut. Lanjutnya. Nah, ini tadi jadi bahasa. Terus kemudian materi kontrak barang. Jadi materi yang dikontrak atau materi objek akad lah namanya. Objek akad sendiri di dalam kontrak klasik itu juga disepakati jelas bahwasanya objek yang dikontrak itu selalu ada dua. Kalau tidak ain musyahadah, maka harus berupa syai'in mausuf fil dimah. Ain musyahadah itu berarti barangnya fisik dan jelas nyata, barangnya tersebut ada di hadapan, itu berarti sifatnya adalah ain musyahadah. Cirinya barang tersebut bisa dipegang, bisa ditakar, bisa ditimbang, bisa diukur. Itu termasuk ain musyahadah. Kalau yang sifatnya syai'in mausuf fil dimah, maka ada dua dalam hal ini. Syai'in mausuf fil dimah itu ada dua. Yang pertama, bahwasanya barangnya harus memenuhi sesuatu yang bisa dijamin. Jaminan ini ada dua. Yang pertama adalah jaminan berupa duyun. Kalau jaminannya adalah berupa duyun, maka masuk akadnya akad doman. Jadi masuk akadnya adalah masuk akad doman. Saya membeli sesuatu kepada Mas Masrur. Mas Masrur misalkan jualan buku dengan judul tertentu. Nah, ditunjukkan fotonya oleh Mas Masrur kepada saya. Saya sudah setor uang, maka tanggungan dari Mas Masrur adalah mengirimkan buku tadi.
Nah, buku tadi itu statusnya di dalam bagi Mas Masrur tadi itu statusnya adalah termasuk bagian dari yang dijamin penunaiannya. Jaminan penunaian semacam ini termasuk bagian dari akad doman karena sifatnya adalah barang yang dijamin tadi. Beda dengan misalkan saya memesan sebuah hotel. Jadi saya memesan sebuah hotel pada tanggal tertentu. Berarti yang saya kendaki adalah manfaatnya hotel atau manfaatnya kamar pada waktu tertentu. Nah, akad yang berlaku, jadi akad yang berlaku bahwasannya bisanya saya menikmati manfaat hotel tersebut pada tanggal yang ditentukan dan harus bisa dijamin oleh pihak penyelenggara atau pihak hotel, maka jaminan yang diberikan oleh pihak hotel tadi itu adalah masuk pun ke akad kafalah bagi pihak hotelnya. Mengapa? Karena sifatnya adalah pekerjaan. Jadi jadi syai'in mausuf fil dhimah itu ada dua lagi. Kalau bersifat buyun maka masuk rumpun akad doman. Kalau bersifat pekerjaan maka masuk rumpun akad kafalah. Nah, terus apa ada juga hak? Kalau dalam OJK itu kan ada beberapa kelompok yang masuk syai'in mausuf fil dhimah. Ada berupa hak, ada berupa khodamat. Hak dan khodamat itu masuk bagian dari apa? Ya, masuk bagian kelompok syai'in mausuf fil dhimah, namun dengan objek kafalah. Dengan objek penjaminan dalam bentuk kafalah. Kita sering menyebutnya sebagai harta manfaat. Jasa. Jasa itu kan berarti pekerjaan. Nah, berarti hak, kalau misalkan kita memberikan sebuah hak, maka yang kita manfaatkan itu adalah pekerjaan di balik hak tersebut. Misalkan hak cipta terhadap hak cipta buku, berarti yang kita inginkan itu adalah mendapatkan dari penerbitan buku. Atau misalkan hak untuk mendapatkan penawaran efek terlebih dahulu, HMTD misalkan kalau dalam pasar berjangka. Itu juga masuk bagian dari hak. Hak tersebut adalah sifatnya adalah manfaat. Mengapa? Karena mendapatkan penawaran efek terlebih dahulu itu masuk kelompok pekerjaan. Masuk kelompok pekerjaan. Kita sering menyebutnya atau menyingkatnya dengan istilah harta manfaat tadi. Nah, lanjut Mas. Lanjut. Ini kita sudah masuk di bagian dari jasa ini Mas. Mungkin untuk sementara untuk yang pengantar fikih fikih muamalah ini mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin kita bisa mengembangkannya lewat sesi tanya jawab sambil kita ngopi-ngopi. Baik. Untuk waktu saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kiai Syamsuddin. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand-nya, atau kalau tidak berkemungkinan untuk raise hand bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat aja. Mau teman-teman? Atau langsung nyalakan mic juga masih oke sih, karena terlalu banyak. Silakan. Monggo, Mas ya, ada.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya aja. Mungkin kalau saya lebih ke ini sih, pakai tadi ada yang nggak begitu ngasih penjelasannya soal manfaat dari tanah gadai terus jadinya riba itu gimana maksudnya? Sebenarnya kita Ya, baik. Jadi manfaat dari tanah gadai. Gadai itu pada dasarnya adalah akad hutang. Sementara barang yang dijaminkan itu sifatnya adalah sebagai tautik. Maksudnya dari tautik itu adalah sebagai penguat saja, penguat bahwasannya hutang yang akan hutang yang diterima oleh pihak yang berhutang itu adalah akan dikembalikan. Jadi misalnya barang tadi itu sifatnya adalah sebagai tautik saja. Jadi akad utamanya itu tetap adalah pada hutang uang. Nah, kalau dalam hutang uang seperti ini, maka kewajiban yang berlaku itu adalah raddu mithlih, mengembalikan uang yang sebesar hal tersebut. Jadi sebesar uang yang diterima oleh pihak yang berhutang. Tuh, ini akad dasar. Nah, kalau misalkan saya menerima uang 10.000, jadi berhutang menerima uang 10.000, maka kelak pada waktu mengembalikan saya juga harus mengembalikan uang sebesar 10.000. Ini namanya raddu mithlih. Utang sendiri itu pada dasarnya juga merupakan bagian dari akad barter atau akad riba. Akad barter, Masya Allah, akad riba. Akad barter. Akad barter itu asalnya berangkat dari dulunya itu adalah pertukaran antara dua barang. Misalkan emas dengan emas, emas dengan perak, perak dengan perak. Pada dasarnya dulu asalnya dari sini. Ketika terjadi pertukaran barang yang sifatnya sejenis, barang ribawi, dan itu masuk dalam kelompok barang ribawi, misalkan berupa emas, perak, dan bahan makanan, maka kewajiban yang berlaku atas pihak yang berhutang tadi adalah mengembalikan sesuai dengan berat emas, perak, atau bahan makanan yang diterima. Jadi yang diterima, misalkan emasnya yang terima 1 kilo, maka harus mengembalikan 1 kilo. Perak diterima kok 1 kilo, maka harus mengembalikan 1 kilo. Beras yang diterima kok 10 kilo, maka dia harus mengembalikan 10 kilo. Maka dasarnya, kalau terjadi kelebihan di salah satu, maka termasuk bagian dari riba korti. Tanah yang dijadikan jaminan tadi, kalau itu dipandang sebagai tanah jaminan gadai, berarti tanah jaminan atas utang. Muktadul akdinya atau intisari akad dari utang itu adalah untuk mendapatkan uang tadi. Mendapatkan uang tadi. Nah, kalau barang jaminan itu ternyata kok dimanfaatkan oleh pihak pegadaian atau pihak yang menerima gadai, maka secara tidak langsung berarti terjadi pengambilan manfaat oleh pihak pegadaian. Kalau pengambilan manfaat terhadap pihak pegadaian, sementara pihak pegadaian itu berlaku sebagai mukrid, pihak yang menghutangi, maka terpenuhi yang namanya qaidah kullu qardin jarronaf'an lil mukridi fahuwa riba. Jadi setiap hutang yang menarik sebuah kemanfaatan kepada pihak mukrid atau pihak kreditur, maka akad tersebut ada termasuk akad hutang. Itu. Mungkin gitu Mas ya. Jadi maka dari itu tanah tadi kalau misalkan dimanfaatkan maka termasuk bagian dari akad riba. Mungkin gitu Mas ya. Oke, Pak. Mungkin karena masih panjang, boleh kita lanjutkan dulu aja Pak. Gimana Mas ya? Ya, bisa dilanjutkan lagi mungkin. Oke. Masih masuk di bab akad ya untuk Suaranya kok putus-putus ya? Oh iya. Suaranya putus-putus. Jelas Pak Kiai? Ya, suara jenengan ya. Oh, suara saya putus-putus. Iya.
Coba lagi. Coba Masnya diulangi lagi untuk pertanyaannya. Enggak, mungkin dilanjutkan aja pakai dulu. Sudah jelas pakai suara saya. Halo? Oke. Halo, Pak Kiai Samsudin. Halo. Tes. Oh ya. Sudah Pak Kiai. Tadi keliru saya mute. Oh ya. Ini. Baik, ini jadi kita kembali pada transaksi muamalah sekarang. Muamalah tadi adalah saling bertukar amal. Jadi kita pahami di awal, di definisi awal, bahwasanya dimaksud dengan muamalah itu adalah saling bertukar amal. Nah, karena saling bertukar amal ini, maka amal itu ada kalanya itu berupa materi. Kalau yang ditukarkan itu berupa materi, maka pertukaran yang berupa materi ini disebut dengan istilah akad jual beli, atau kita biasanya menyebutnya sebagai akad barter. Tetapi kalau pertukaran itu terjadi antara jasa dengan jasa, maka pertukaran ini sering kita sebut dengan istilah akad hiwalah. Tapi kalau pertukaran itu terdiri atas saman dengan jasa, maka akad tersebut dikenal dengan istilah akad ijaroh. Jadi kita berdasarkan 3 hal ini kita sudah bisa memetakan. Bahwasanya muamalah itu pada dasarnya memiliki 3 rumpun. Kalau di dalam nas Al-Qur'an, itu jelas di sana itu tersurat bahwasanya akad yang legal pertama kali itu adalah akad jual beli. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan yang namanya bai itu berarti kan pertukaran antara barang dengan barang. Jadi pertukaran antara barang dengan sementara kalau di akad ijaroh tadi, akad ijaroh ini merupakan bagian dari cabang dari akad buyuk atau akad bai. Mengapa? Karena di dalam akad bai tersebut objek akadnya tadi sudah ada 2. Satu berupa ainin musyahadah, yang kedua berupa syai'in mausuf fil dhimmah. Dhimmah sendiri juga ada 2. Ada dhamman, masuk juga kelompok kafalah. Yang kelompok kafalah ini kemudian kita kenal dengan istilah, jadi syai'in yang syai'in mausuf fil kafalah, gampangnya begitu ya, kita sebut syai'in mausuf fil kafalah itu masuk kelompok akad ijaroh. Alhasil ijaroh merupakan cabang dari jual beli. Jadi merupakan cabang dari akad jual beli. Nah, itu sebabnya kemudian di madhab Hanafi itu menyebut secara tegas bahwasannya al-ijaratu sinfun minal buyu'at. Ijaroh itu merupakan bagian dari akad jual beli. Jadi merupakan bagian dari akad jual beli. Karena ijaroh adalah merupakan bagian dari akad jual beli, maka secara tidak langsung
syarat yang harus dipenuhi di dalam akad ijarah adalah sama dengan akad jual beli. Rukun-rukunnya pun juga persis sama dengan akad jual beli, hanya saja berubah. Kalau dalam akad jual beli itu ada baik wal mustari, tapi kalau dalam ijarah ada ajir dan ada muajir, ada mustajir. Jadi hanya beda penyebutan saja, tetapi praktek transaksinya itu sama, semuanya mengambil rukun dari akad jual beli. Apa saja itu, kita langsung lanjut Mas, lanjutnya. Lanjut aja. Nah, sebelumnya ini apa ya? Lagi. Bentar. Nah, ini. Jadi ada kesamaan antara akad bai, akad jual beli dengan akad ijarah. Ada kesamaan persis. Jadi kalau misalkan di akad jual beli itu ada istilah bai ainin musyahadah, jual beli barang fisik secara langsung, maka di dalam akad ijarah pun juga ada istilah ijarah ainin musyahadah. Saya datang ke toko, saya datang ke misalkan penyewaan sepeda motor, saya langsung menyewa sepeda motor tersebut. Maka akad sewa saya ini juga bisa disebut dengan istilah ijarah syai'in musyahadah. Ijarah ainin musyahadah. Karena barangnya ada di depan saya. Nah, kalau dalam akad jual beli itu juga ada istilah bai syai'in musyahadah, bai syai'in mausufin dhimmah, atau yang biasa kita kenal dengan istilah akad salam. Maka di dalam akad ijarah pun juga ada yang namanya ijarah salam. Ijarah salam ini terus kemudian kita kenal dengan istilah inden. Yang kita inden itu misalkan jasa transportasi, inden jasa hotel, pay letter, seperti itu. Pay letter itu termasuk bagian dari ini, ijarah, bagian dari ijarah syai'in mausuf fil dhimmah. Inden tiket, kita mau pergian kemana, kita klik terus kemudian kita pesan tiket. Akad yang kita pakai di dalam konteks ini adalah termasuk akad ijarah syai'in mausuf fil dhimmah. Dhimmah yang dimaksud dalam akad ijarah di sini adalah dhimmah yang sifatnya kafalah, yaitu jaminan penunaian pekerjaan atau jaminan penunaian penyerahan jasa. Pekerjaan dengan penyerahan jasa itu kan sama. Nah, lanjut Mas. Nah, ini karakteristik dari akad kontrak yang baru dengan yang klasik. Ini seperti tadi sudah kita uraikan ini Mas. Tadi sudah kita uraikan. Lanjut aja. Ya lanjut saja. Ini termasuk ini mungkin nanti aja ini yang setelah di akad lanjut aja ini. Lanjut dulu. Nah, ini perkembangan akid kalau di dunia sekarang. Nah, ini realitas yang terjadi di akad di dunia modern sekarang. Perkembangan akidnya ini peralihan dari orang ke mesin. Sekarang itu sudah terlalu banyak, termasuk yang dibuktikan dengan adanya mesin ATM tadi itu, terus mesin jual beli minuman yang ada di bandara, terus kemudian jual beli banyak lagi hal-hal yang lain yang kita itu sekarang itu banyak mengandalkan mesin, termasuk misalkan kita mau membeli barang saja, membeli barang di marketplace saja, sekarang kita menggunakan smartphone, atau media smartphone. Ini termasuk bagian dari perkembangan akid yang sekarang.
Jadi banyak artificial intelligence yang ada di dalamnya. Terus kemudian ahli tasawuf sendiri, syarat dari akid itu kalau pada akad muamalah itu akidnya itu adalah wajib terdiri atas orang yang akil dan orang yang baik. Orang yang akil dan orang yang baik. Nah, saat ini pihak mutaakid dan mungkin yang berakad itu pihak akil dan pihak balik, tetapi lawan akadnya ternyata adalah robot. Kan robot yang dikendalikan lewat sebuah admin. Sekarang kan sudah termasuk zamannya zaman robot. Ini, bentar. Akid sendiri juga sudah bermacam-macam sekarang. Kalau dulu kan cuma disebutkan pokoknya ahli tasawuf, artinya orang yang cakap untuk membelanjakan. Nah, kecakapan ini rupanya untuk dewasa ini sudah mulai dipilah. Jadi kecakapan ada yang sifatnya kecakapan sebagai ahliyatul ada, tapi ada juga yang kecakapan sebagai ahliyatul wujub. Ahliyatul ada berarti ahli menunaikan, dan ahliyatul wujub ini adalah ahli yang menerima atau yang berkewajiban, jadi makanya yang berkewajiban untuk melakukan penunaian. Sementara ahli ada itu yang menunaikan secara langsung. Jadi sekarang sudah ada pembagian ke arah sana, dan itu sangat besar sekali pengaruhnya dengan dunia baru sekarang ini. Terus ini termasuk bagian dari yang saya pilih sendiri. Ada akid musyahadah dan seterusnya. Nah, karena perkembangan dunia modern itu sudah sulit untuk dikendalikan. Maka mau tidak mau kita itu butuh yang namanya pengendalian diri secara etika. Pengendalian diri secara etika. Contohnya misalkan begini. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya akad salam itu asalnya adalah akad yang basisnya darurah lil hajah. Jadi akad salam itu merupakan akad yang asalnya merupakan darurah lil hajah. Jadi dia dibolehkan itu disebabkan karena ada desakan kebutuhan. Nah, saat ini dunia trading online itu justru bukan sebab darurah lil hajah. Mereka banyak melakukan pekerjaan trading seperti trading saham dan trading forex. Itu basisnya bukan basis darurah lil hajah. Aslinya mereka tidak butuh untuk melakukan transaksi itu. Tapi mereka berusaha untuk mencari peruntungan di situ. Nah, hal yang semacam ini tentu membahayakan. Jadi hal yang semacam ini tentu membahayakan. Disebabkan karena mau tidak mau yang namanya trading secara online itu pasti basicnya adalah basic akadnya paling tidak adalah akad salam. Nah, dari sini maka butuh yang namanya adalah pengendalian diri. Artinya bagaimana? Kalau misalkan itu kita terapkan dalam hukum trading, maka hukum trading itu bisa kita pilih menjadi dua. Kalau bagi masyarakat yang tidak ada kebutuhan darurah lil hajah, kok kemudian dia melakukan trading, maka jelas hukumnya adalah termasuk hukum yang masuk keharaman indal aksarid. Jadi indal aksarid sebagaimana akad salam yang tadi. Tetapi kalau misalkan melakukan tradingnya itu disebabkan karena ada desakan hajat, misalkan dia itu berlaku sebagai ekspor impor dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia membutuhkan keberadaan uang atau mata uang negara lain, misalkan. Maka hukumnya menjadi diperbolehkan disebabkan karena adanya desakan kebutuhan tersebut. Sama dengan perbankan dewasa ini. Perbankan dewasa ini kan mau tidak mau alasannya adalah darurah lil hajah. Disebabkan apa?
secara zahir penetapan bunga sebagai bagian dari syarat pengembalian utang secara zahir nas itu termasuk bagian dari riba. Meskipun kemudian secara ta'akuli dengan mengambil dasar hukum sebagai hukum yadud domana sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Syauqi Ibrahim Alam misalkan. Hukum itu pengambilan bunga tadi itu tidak disebut sebagai riba, tapi bagian dari istithmari. Jadi menurut beliaunya dinyatakan sebagai itu. Nah, disinilah kemudian kita juga harus memiliki pengendalian diri. Jadi mau nggak mau kita harus memiliki pengendalian diri. Artinya kalau misalkan kita kok sudah terpenuhi syarat ketentuan untuk mengambil hukum yang lebih ketat, maka kita seharusnya mengambil hukum yang lebih ketat. Tapi kalau memang itu kita belum sampai ke mengambil hukum yang lebih ketat tersebut, belum sampai ke sana, maka kita masih masuk dalam bingkai darurah lil hajah. Jadi masuk darurah limasi sil hajah. Kalau di kitab Kifayatul Akhir disebutkan, jadi darurah limasi sil hajah. Artinya memang betul-betul sangat dibutuhkan. Kalau nggak melalui itu nggak bisa. Akad ijarah pun aslinya kan juga begitu sama. Akad ijarah itu yang dijual itu bukan termasuk bagian dari ainin musyahadah, bukan bagian dari syai'in mausufid dimah. Makanya kalau misalkan dikelompokkan dalam kelompok akad bai', dia termasuk kelompok yang rusak. Akad yang rusak sama dengan kayak jual beli barang makdum. Tetapi ketika apa yang dijual itu ternyata itu bisa dibatasi dengan waktu dan bisa terjadi yang namanya amal bagi barang yang dijual belikan, maka ini menandakan bahwasannya barang yang dijual tadi itu sifatnya menjadi ada, maujud. Bukan wujud, tapi maujud. Wujud dengan maujud sudah beda. Sepeda motor saya berarti sifatnya adalah wujud karena tidak ada di depan saya. Tapi kalau maujud itu barangnya itu asalnya belum ada, kemudian bisa dihadirkan sehingga bisa diketahui. Ternyata ada amalnya. Ternyata bisa dibatasi dengan waktu. Listrik itu sifatnya adalah maujud. Mengapa? Karena begitu genset itu dibunyikan, terus kemudian kita rangkai sebuah kabel, terus kemudian kabel itu bisa menyalakan sebuah lampu, maka sifat dari kelistrikan itu sifatnya menjadi maujud. Ada amal yang bisa diterapkannya, sehingga bisa berupa nyalanya lampu. Ini jadi batasan daripada barang maujud itu adalah ada amal, terus kemudian juga dibatasi dengan waktu. Makanya kemudian akad ijarah menjadi dibolehkan disebabkan karena faktor hal tersebut. Itu adalah bagian dari contoh-contoh klasik atau contoh-contoh yang mungkin bisa kita temui secara sederhana di dunia kita. Kalau misalkan kripto itu bagaimana? Masuk kelompok mana? Apakah masuk kelompok bai' ataukah masuk kelompok ijarah? Nah ini kripto tidak bisa dikelompokkan dalam kelompok ain musyahadah, juga tidak bisa dikelompokkan dalam syai'in mausufid dimah. Dikelompokkan dalam kelompok syai'in mausufid dimah tidak bisa disebabkan karena tidak ada jaminan barang fisiknya. Seandainya ada jaminan barang fisiknya, maka dia bisa masuk. Misalkan token itu ada jaminan barang fisiknya, maka bisa masuk. Tapi kalau kripto itu tidak ada jaminan barang masuk di dalamnya, maka sifatnya kripto menjadi makdum, sesuatu yang tidak ada. Bukti kemakduman itu apa? Bukti kemakduman itu selain tidak ada
aset yang berdiri di baliknya, selain tidak ada aset yang berdiri di baliknya, juga tidak ada penjaminnya. Maksud dari penjamin itu apa? Penjamin itu misalkan pihak yang menyuruh menambang itu mau menggaji penambangnya. Jadi tidak ada yang sampai ke sana. Makanya kemudian kripto itu kemudian dikelompokkan dalam kelompok aset maktum disebabkan karena kehilangan sifat ilzam dan iltizamnya. Tidak ada ikatan antara pihak penyuruh dengan pihak yang disuruh untuk menggajinya. Sama dengan poin. Poin itu juga begitu sama. Biar bisa menjadi aset yang sifatnya maujud, tetapi juga bisa menjadi aset yang sifatnya maktum. Kalau poin itu kemudian berjamin material, misalkan poin Telkomsel, bisa dijamin penunaiannya oleh pihak Telkomsel berupa mata uang. Maka poin Telkomsel itu sifatnya adalah menjadi harta disebabkan karena sifat dari jaminan tersebut. Tapi lain dengan beberapa kasus yang lalu, misalkan ada poin VTube. Poin VTube itu dikatakan oleh pihak perusahaan, misalkan disebutkan sebagai berharga $1, tapi ternyata harga $1 itu bukan ditunaikan oleh pihak perusahaan yang menyuruh, tapi justru malah ditunaikan oleh pihak member lain dengan atas nama jual beli. Alhasil kemudian poin VTube itu menjadi sifatnya adalah kehilangan sifat ilzam iltizamnya karena pihak penyuruh tidak mau menggaji, tapi justru malah disuruh pihak lain. Khiwalahnya masuk kelompok khiwalah fasidah. Nah, hal-hal yang semacam ini diperlukan yang namanya pengendalian. Pengendalian ini jika kita sebut dengan istilah pengendalian etis. Jadi tanpa adanya pengendalian etis, maka banyak dari pihak masyarakat itu akan menjadi korban disebabkan karena basis akad salam itu adalah akad darurah lil hajah. Jadi terdesak karena faktor kebutuhan. Kalau tidak ada penjaminnya, maka terjadi yang namanya goror. Di gorornya itu menjadi nampak. Mungkin gitu dulu Masnya. Monggo. Baik, Pak Kiai. Itu ada Pak Kiai, ada pertanyaan ini sudah ada dari Mas Haris. Tanya batas darurah lil hajahnya itu seperti apa, Pak? Oke. Darurah lil hajah. Darurah lil hajah itu masuk sifatnya jadi terdesak disebabkan karena faktor kebutuhan itu ada batasnya. Dalam syarah itu yang namanya orang terdesak, orang mengalami darurah itu ada batasnya. Nah, batas-batasnya itu apa? Batas-batasnya itu adalah bila sampai terjadi halak. Kalau oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu, beliau itu menyebutkan batasan utama dari adanya darurah itu adalah terjadinya halak. Contoh praktis kalau dalam fikih-fikih turas itu sering disebutkan makan daging babi atau makan bangkai. Makan bangkai itu hanya diperbolehkan ketika situasinya adalah sudah darurah, terdesak untuk mempertahankan kehidupan. Tapi ini juga memiliki batasan lain. Batasan lainnya berupa apa? Bahwasannya di sifat kebolehan mengkonsumsi bangkai tadi itu sifatnya hanyalah sekedar untuk mempertahankan hidup. Jadi bukan kemudian terjadi yang namanya sifat ta'addi, melampaui batas. Terus kemudian sifat udwan itu memang ini ciri utama daripada maisir. Namal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaiton dan seterusnya.
Terus bahwasanya amali syaiton itu nanti di belakang itu ada, kalau tidak salah itu ada penjelasan tentang masalah udwana dan seterusnya. Nah, si udwanan ini merupakan ciri khas daripada maisir atau sifat perjudian. Jadi seolah-olah kalau misalkan kita itu kok terjun di situ terus-terusan mencari keuntung-untungan terus-terusan, maka yang terjadi adalah sifat udwanan. Dia akan berusaha untuk melakukan doror atau itror terhadap pihak lain, merugikan pihak lain. Misalkan seperti sekarang ini, karena dibumingkannya yang namanya trading forex, kemudian ada beberapa isu, jadi beberapa isu yang sampai ke saya, tapi saya belum mengkonfirmasinya, bahwasanya broker forex itu kemudian menghadap-hadapkan antara pihak trader satu dengan pihak trader lain. Tapi saya belum mengkonfirmasi, belum mendapatkan bukti masalah ini. Itu semua adalah disebabkan karena awalnya berangkat dari sifat udwana. Jadi berusaha untuk mencari untung dengan jalan trading, pada akhirnya kemudian berusaha untuk menghalalkan segala cara. Akhirnya broker tidak menjadi broker, tapi justru malah menjadi bandar. Nah, ini jadi kalau misalkan tanyakan sejauh mana batasan darurah lil hajah itu, ya batasan darurah lil hajah itu adalah satu untuk menghindari terjadinya halak. Yang kedua sifatnya adalah menggunakannya itu hanya karena faktor adanya kebutuhan yang tidak bisa tidak untuk kita untuk dilakukan. Makanya di MUI pun kan juga begitu sama. Jadi yang trading forex atau short yang di sana disebutkan begitu. Jadi short itu hanya diperbolehkan bagi pihak eksportir atau importir atau negara, disebabkan karena faktor adanya hajat kebutuhan terhadap dibolehkannya praktek trading. Tapi kalau bagi masyarakat umum nggak boleh, disebabkan karena tidak ada sifat halaknya, nggak memenuhi sifat halak. Artinya misalkan kalau saya nggak trading sehari maka saya akan mati, nggak ada, kesananya nggak ada, sehingga kemudian murni itu terjadi sifat yang namanya ta'adi, dorongan sifat berlebih-lebihan, udwanan, mungkin akan berusaha untuk itror terhadap pihak lain, karena seperti tadi isu yang ada antara trader satu dengan trader yang lain kemudian dihadap-hadapkan, terus kemudian pihak broker menjadi pihak bandar, itu kan tanda-tanda kalau terjadi pihak memakan harta orang lain, itror, yang diawali dari adanya itror kepada pihak lain. Mungkin gitu masnya. Gua mas ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya silahkan langsung. Seperti kalau di slide situ saya menampilkan bahwasannya dalam transaksi itu dalam setiap transaksi akad salam dan transaksi akad salam itu kan memang akad salam asalnya kan dilarang disebabkan karena adanya goror. Jadi karena adanya goror, setiap adanya goror maka pasti ada goror sifat merugikan pada pihak lain. Jadi pasti ada dalam. Nah, kemudian syara itu kan masih membolehkan adanya satu goror. Kalau double goror maka hukumnya sudah nggak boleh. Kalau karena satu goror itu pun juga harus ada syaratnya. Syaratnya itu harus disertai dengan adanya khiyar. Jadi kalau misalkan kok ada dua goror, ya menjadi nggak boleh. Kalau kemudian tidak ada khiyar juga menjadi tidak boleh. Sebab barangnya dalam trading, dalam akad salam atau dalam trading, dalam yang semisal
yang tidak bisa bertemu antara pihak penjual dan pembeli secara langsung dan barang dan harga itu ada di majelis secara langsung, maka menisayakan terjadinya praktek akad salam sehingga ada gharar di dalamnya. Gitu Mas. Ada. Monggo kalau sambil ngopi Mas. Ya, oke, oke. Ya, dekat banget dengan tempat maulid ya. Gimana? Dekat dengan ini kayak masjid ya Pak Kiai. Oh, oke. Suaranya terdengar masjidnya. Iya, maulidan ini kedengeran jadi sambil belajar dengerin maulid. Lagi malam Jumat di dekat masjid, di dekat rumah ada anak-anak pada berjanji, terus kemudian di luar juga ada ini ternyata di masjid. Ini saya pas keluar rumah ini. Kalau saya mungkin pengen ini aja sih Pak, kayak pengen ngerti aja kalau dari perspektif akad, kayak kita di marketplace itu kan kalau kita jadi penjual misalnya itu kan nanti ada penawaran ya, misalnya dengan potongan sekian persen nanti kamu dapat fasilitas ini misalnya fasilitas nanti toko kamu punya label kayak di toko kayak di Shopee misalnya gitu kan, cashback misalnya. Nah itu gimana Pak Kiai menjelaskan akadnya itu apa Pak Kiai? Yang termasuk cashback itu? Iya. Tapi nanti dari barang yang kita jual kita kan sudah tahu harganya berapa, nanti dengan karena kita ikut layanan itu nanti kita bisa ikut dapat potongan orang yang beli ke kita nanti dapat cashback. Nah, itu penjelasan akadnya gimana? Iya. Cashback itu adalah masuk kelompok syai'in mausufid dimah. Jadi masuk syai'in mausufid dimah. Dia itu pada dasar bukan termasuk yang disasar atau bukan termasuk tujuan atau intisari dari akad terjadinya praktek jual belinya. Jadi bukan kesananya, bukan ke cashbacknya, tetapi yang disasar oleh pembeli dengan pelapak itu pada dasarnya adalah barang yang dipasarkan. Itu barang yang dipasarkan oleh si pelapak. Pihak marketplace sifatnya hanya menjadi seorang perantara sebagai seorang penjamin disebabkan karena transaksi yang berlaku itu adalah transaksi salam. Sehingga tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat gharar, sifat ketidakpastian. Nanti jangan-jangan kalau misalkan tidak ada pihak marketplace, tidak ada pihak ketiga yang melakukan penjaminan akad, maka jangan-jangan pihak pelapaknya itu yang akan berbuat curang dengan jalan tidak mengirimkan barang padahal uangnya sudah ditransfer. Terus kemudian atau sebaliknya pihak si penjual sudah mengirimkan barang, uangnya ternyata dari pihak pembeli ternyata tidak ditransfer. Itu sebabnya kemudian muncul yang namanya marketplace. Nah, marketplace ini yang memberikan bonus itu bukan pihak pelapak. Yang memberikan bonus itu bukan pihak pelapak. Artinya bagaimana? Artinya begini. Istilah lain dari ketika pelapak itu sudah menerima uang dari pihak pembelinya, maka dia itu punya hutang. Hutangnya ini adalah mengirimkan barang. Kalau tidak mengirimkan barang, maka uang harus kembali. Jadi yang punya ikatan utang itu
pada dasarnya adalah pihak marketplace. Ya, pada dasarnya adalah pihak si pelapak itu sendiri. Riba itu terjadi antara ikatan pihak yang menghutangi dengan pihak yang dihutangi. Dalam hal ini berarti pihak pembeli dengan pihak pelapak. Nah, itu riba kemungkinan bisa terjadinya di sini. Jadi di antara dua mutaakidan, jadi pihak pembeli dengan pihak pelapaknya, pihak penjualnya. Sementara cashback itu yang memberikan itu pihak marketplace, bukan pihak pelapaknya. Artinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan utang yang sudah disampaikan oleh pihak pembeli kepada pihak si pelapak. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi itu adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh pihak marketplace. Di pihak marketplace itu ketika memberikan cashback ini akadnya adalah termasuk akad jualah. Jadi akadnya adalah termasuk akad jualah. Artinya seolah-olah pihak marketplace itu memberikan woro-woro. Barang siapa yang mau berbelanja di marketplace saya kepada pihak pelapak-pelapak yang berjualan di marketplace saya, maka dia akan menerima cashback. Jadi cashback itu sifatnya adalah seperti kayak ju'lu. Tetapi ju'lunya bersifat harta manfaat. Jadi ju'lunya bersifat harta manfaat. Sah ataukah tidak sebagai harta? Hukumnya adalah sah. Sebab manfaat adalah merupakan bagian dari yang dilegalkan oleh syara. Dengan catatan satu, bahwa manfaatnya itu memiliki dua batasan. Satu, bisa dibatasi dengan mudah. Yang kedua, bisa dibatasi dengan operasional. Jadi bisa dibatasi dengan operasional. Cashback itu punya operasional. Operasionalnya apa? Begitu selesai terjadi transaksi dengan pihak pelapak, cashback-nya atau harga belinya pihak yang pembeli tadi bisa dipotong dari ju'lu yang sudah diberikan oleh pihak marketplace. Artinya dalam hal ini konsepnya adalah konsep sah. Jadi relasi antara pihak pembeli marketplace dan pihak pelapak, relasi ini sudah memenuhi akad yang dinamakan dengan istilah akad hiwalah. Jadi akadnya namanya akad hiwalah, akad oper tanggungan pekerjaan, oper tanggungan penunaian penyerahan harga barang kepada pihak pelapaknya, kepada pihak pelapak. Yang mana pihak pembeli dengan pihak pelapak itu saling ada ikatan jual beli. Kan gitu. Nah, walaupun pemotongannya ngambilnya dari harga yang pelapak kan sudah misalnya pasang harga contoh 100.000. Karena ikut program itu dipotong sekian persen misalnya 5% misalnya untuk katakanlah jasa keikutsertaan untuk program cashback misalnya seperti itu. Itu tetap jadi tadi kan yang berikan cashback itu kan pihak marketplace. Sementara utang yang disampaikan oleh pihak pembeli kepada jadi utang yang diserahkan oleh pihak pembeli itu adalah diberikan kepada pihak pelapak. Akadnya kan begitu. Artinya cashback tadi itu bukan berasal dari pihak pelapak, tetapi asalnya dari pihak marketplace-nya. Jadi sudah berbeda jalur. Lain halnya kalau misalkan pihak marketplace-nya itu menjanjikan cashback. Nah, ini sudah mungkin bisa diperselisihkan. Sebab pihak pelapak itu berlaku sebagai orang yang memiliki utang. Jadi bisa berlaku sebagai orang atau sebagai pihak yang memiliki utang. Jadi kalau misalkan dia itu memberikan cashback, nah ini baru bisa dipermasalahkan. Cashback-nya itu bisa dianggap sebagai manfaat dari utang. Tetapi kalau yang memberikan cashback itu pihak marketplace, berarti sudah pihak ketiga. Bukan pihak yang dihutangi.
Paham ya maksudnya ya? Jadi relasinya sudah berbeda. Walaupun dalam rangka marketplace memberikan layanan, dapat cashback nih di tempat saya gitu, dia akan menarik dana dari pelapak, itu nggak masalah ya pakai ambil berapa persen, ambil 3% kan, itu selalu ada jelas perhitungannya gitu, karena kamu udah ikut ini, karena kamu ikut program ini dan pembeli menggunakan cashback, kamu dipotong 4% ininya dari harga jualnya. Jadi kita cuma menerima katakanlah berapa misalnya, jadi 95 misalnya. Itu potongannya itu berarti masuk di rumpun akad ijarohnya, ijaroh antara pihak pelapak dengan pihak marketplace-nya, kalau seperti itu. Jadi masuk rumpun akad ijaroh. Akad ijaroh, mungkin ijaroh yang diijarohi berupa apa ya? Satu, bertindak selaku domain atau selaku admin, kan termasuk pihak yang mengamankan. Masa pihak yang mengamankan terus kemudian tidak mendapatkan apa-apa kan ya, juga sepertinya juga kayak mustahil gitu ya. Jadi pihak cashback tadi cashback yang sudah diberikan kepada pihak pembeli tadi tidak ada relasi sama sekali dengan utang yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak pelapak. Padahal status utangnya itu tujuannya adalah sebenarnya bukan mengutangi, tetapi untuk dipandang sebagai roksul mal, sebab transaksinya adalah transaksi akad salam. Jadi itu aslinya kan begitu. Mas Masur boleh ikut masuk nggak? Silakan. Oke. Jadi itu jadi nyambung ke yang Mas Masrur tanyakan itu. Jadi dalam satu transaksi itu bisa jadi ada istilah akad bermacam-macam ya Samsudin. Tadi yang yang biaya admin itu masuk dalam kategori ijaroh, terus yang cashback dari marketplace itu disebut dengan jualah. Begitu, Kiai? Iya. Ya. Jadi cashback dari marketplace tadi itu adalah buah dari relasi akad jualah. Kalau kalau antara pihak pelapak dengan pihak marketplace, terus kemudian ada transaksi bahwasanya ada biaya admin 3% atau 5%, itu tidak ada hubungannya dengan masalah utang piutang, tapi itu hubungannya dengan masalah akad wakalah bil ujroh atau akad sebagai instrumen, biaya instrumen, sama dengan saya menimbang barang ya, saya jual beli barang dengan seseorang, terus kemudian ada orang tersebut punya timbangan, yang timbangan itu biasa disewakan. Maka ketika saya menimbang di situ, setelah harga ditunaikan terus kemudian dipotong dengan biaya timbangan, bisa saja. Kan itu dalam madhab Hambali ada penjelasan semacam itu. Karena ada instrumen di dalamnya. Selagi ada instrumen, maka pengambilan sebesar 3% tadi itu hukumnya adalah sah, disebabkan karena itu menjadi biaya instrumen. Sama dengan saya juga misalkan transfer dengan menggunakan e-banking, maka biaya admin itu merupakan bagian dari biaya penggunaan jasanya e-banking sebagai instrumen. Mungkin kita akan kupas lebih mendalam itu setelah di pertemuan ketika membahas masalah akad ijaroh. Tapi kalau di marketplace kan gini, Kiai. Misalnya marketplace itu memberikan fasilitas cashback, gratis ongkir dan lain sebagainya kepada pelapak. Nah, itu ketika misalnya ada pembeli bertransaksi, walaupun ketika pembeli itu membeli tapi nggak memakai gratis ongkir atau cashback karena belum punya ini pembeli. Nah, si pelapak ini tetap dipotong admin itu.
itu tetap masuknya pada akad ijarah, ya. Iya, bisa masuk di akad ijarah. Jadi masuknya di akad ijarah sewa jasa admin. Soalnya untuk membangun parkir sendiri kan juga butuh sistem. Betul, betul. Mau tidak mau kan butuh sistem, dan sistem itu mau tidak mau juga bisa. Sistem itu merupakan harta manfaat karena ada operasionalnya. Setiap harta manfaat kan bisa untuk ditransaksikan. Mungkin gitu ya. Sekarang mungkin kita akan sambung lagi nanti di sesi yang membahas masalah jual beli sama di akad ijarah secara khusus. Mungkin satu pertanyaan terakhir boleh pakai, ada di chat ini. Walaupun deh. Masih boleh pakai. Ini sudah jam 9 ini. Oh, udah lah ini ya. Oke, mungkin Mbak Quratul Ainiyah nanti di pertanyaannya disimpan dulu. Minggu depan biar kita jawab lagi. Ini beliau menanyakan. Ini pertanyaannya hubungannya dengan masalah akad-akad yang akan dibahas di minggu-minggu depan ini, Pak. Oh gitu ya. Oke, baik. Tadi kan sebenarnya pengantar untuk di bidang akad muamalah dan basis akadnya saja. Oke, baik. Karena untuk masalah praktek yang baik sama ijarahnya kita akan kupas di minggu-minggu yang akan datang. Mungkin gitu Mas ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Samsudin atas kesediaannya untuk mengisi kajian pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi nanti seperti biasa hari Kamis jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Maaf, jam 7 malam. Jam 7 malam ya, teman-teman. Nanti insya Allah dengan link yang sama. Sekian, saya tutup forum kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya Mas G. Saya pamit.